Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau ngobras yang membicarakan topik-topik mengenai keislaman, dakwah yang kita selenggarakan dengan santai tapi tetap serius. Pada episode kali ini, alhamdulillah kita telah kedatangan salah seorang dai muda, yaitu Ustadz Sayyid Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Begitu juga kita ditemani oleh Ketua Umum Yayasan Wakaf Zawiyah Habib Ahmad bin Hamzah Alatas, Habib Hasan bin Umar Alatas. Ya bro. Alhamdulillah bro, sehat. Antum sehat bro ya. Alhamdulillah. Ya, jadi topik kita kali ini akan membahas mengenai kegiatan yang sebentar lagi akan kembali kita laksanakan, yaitu Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa bulan mendatang, Jakarta khususnya akan kembali merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu tradisi yang sudah mengakar di Indonesia yang belakangan ini semakin marak. Kita akan membicarakan topik tersebut mengingat pentingnya bahasan mengenai pelaksanaan Maulidin Rasul ini. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan Ustadz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang beliau menimba ilmu di pesantren Darul Mustafa di Kota Tarim di bawah asuhan Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Antum kapan selesai dari Tarim, Ustaz? Tahun 2004. 20 tahun yang lalu. 20 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Ilmunya udah bawa dari sana, udah berkembang ya. 20 tahun pengalamannya ini yang Masya Allah. Kan ada satu makalah apa hadis, al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Kalau ilmu nggak diamalin seperti pohon tanpa buah. Nah ini buahnya udah luar biasa, ranum sudah buahnya. Sekarang aktivitas banyak ngajar. Nah, ta'lim di masjid, musalla, di majelis. Ya, di bilangan Jakarta atau di umumnya di Jakarta. Umumnya di Jakarta. Tapi suka terima undangan-undangan dari luar kota. Sekarang udah oh lebih padat jadwal di Jakarta. Masya Allah. Jakarta aja. Allah syfikum bisyifa ya Allah, sehat, selamat, panjang umur, karena orang seperti beliau diperluin di sama umat. Betul. Ustaz Abdurrahman, ya ini kan fenomena Maulid ini fenomena yang menarik ya. Fenomena sosial yang bagi sementara orang dilihat sebagai fenomena keagamaan. Nah, kalau menurut antum sendiri ini kan Maulid itu nggak ada ya di zaman Nabi, perayaannya ya. Perayaannya tidak ada zaman Nabi. Nah, menurut antum apa ini? Apakah kita bedakan antara Maulid dengan perayaannya atau bagaimana? Tafadhol. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri, Masya Allah. Karena tatkala Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Di antara jawabannya, hada yaumun wulidtu fi. Karena di hari ini aku dilahirkan. Masya Allah. Namun perayaan secara umum, secara itu terjadi di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Hijri oleh Malik Mughaffar, Raja Mughaffar bin Said Al-Kuqbari. Jadi yang pertama apa? Merayakan itu ada di Irbil atau di Irak. Kemudian dikuatkan oleh para ulama akan perayaan tersebut sehingga tidak ada yang memprotesnya. Nah, tidak ada perkara yang melanggar syariat. Jadi perayaan itu hal yang wajar
bukan karena itu ibadah, kan tapi itu bentuk kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah. Nah, kalau kita cinta dengan seseorang, pasti kita akan ingat dari awalnya. Dan tidak ada kenabian, tidak ada Al-Quran dan seterusnya kecuali setelah dilahirkannya Rasulullah. Tadi Ustaz yang siapa? Ahmad Muzaffar ya? Itu beliau mengadakan maulid itu dasarnya apa? Apa beliau seorang panglima perang yang ingin raja ya? Yang ingin apa itu Ustaz? Untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Jadi ekspresi ya. Ekspresi yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama. Adapun dalamnya nanti kita lihat apakah melanggar syariat atau tidak. Al-farah, berbahagia dengan siapapun diperbolehkan. Bahkan al-Yahud berpuasa di tanggal Ashura karena bahagia, karena Allah menyelamatkan Musa. Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana kita nggak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ya. Jadi intinya maulid itu perayaannya ya. Perayaan itu adalah bentuk ekspresi bagi mereka yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, diekspresikan dalam bentuk berkumpul bersama, kemudian melakukan perayaan. Nah biasanya kan kalau bukan belakangan ini ya, dalam mungkin 1 abad ya, 1 abad 2 abad belakangan ini kan perayaan itu dilakukan dengan pembacaan maulid ya, dengan pembacaan riwayat hidup Rasulullah gitu ya. Kitab maulid ya. Ada Maulid Adibai, ada Barzanji, dan yang populer sekarang Simtu Duror. Nah itu kalau dari sisi syariah itu apakah ada hukumnya atau gimana? Jadi gini, seperti halnya kita hidup di zaman sekarang ini dengan gadget ya. Zaman dulu tidak dibutuhkan, zaman sekarang sangat dibutuhkan gadgetnya ya? Karena berkembangnya zaman. Kemudian syariat ini ada kemunduran. Urusan dunia berkembang, urusan syariat menurun ya. Karena Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman itu zamanku, yalunahum. Nah, kemudian yang setelahnya terus begitu. Dulu sahabat semuanya ingat Nabi. Coba cek di kitab hadis manapun, semua mengatakan kana Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, sami'tu min Rasulillah. Semuanya mereka ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi tabi'in juga masih dekat dengan peringatan kepada Nabi Muhammad, sehingga setiap saatnya mereka itu mengingat Rasulullah. Zaman demi zaman orang berkurang, bertambah banyaknya umat, bertambah kurang orang mengenal Rasulullah. Maka dibutuhkan sejarah singkat tentang Nabi Muhammad. Dibuatlah sejarah singkat, namun zaman dulu dipikir singkat, tapi zaman sekarang panjang. Terus sekarang baca Syaraful Anam, orang kabur, ntar aja datangnya, ya. Nah, tapi kata orang dulu itu singkat ya. Kemudian terlalu panjang, disingkat lagi oleh ulama yang setelahnya, disingkat lagi, sampai terakhir Al-Habib Umar bin Hafid, guru kami, beliau membuat kitab maulid dengan 2 fasal langsung diam. Adi Ulamiyah. Bukan. Oh bukan. Ada lagi Syarabut Tahur. Karena melihat masyarakat sekarang nih, hatta baca maulid Habsyi disingkat-singkat. Loncat. Maulid tiba loncat. Nah. Sehingga sir maulid itu hilang. Makanya semua itu tergantung zamannya. Zaman kita kalau nggak ada maulid, ini masyarakat mau kenal Nabi dari mana? Betul. Jadi itu pentingnya maulid. Jadi bukan masalah dari segi hukum tidak bermasalah, dari segi manfaat juga sangat bermanfaat.
Ya betul, Prof. Orang di sekolah-sekolah umum nggak mengenal Rasulullah. Seminggu cuma dua jam pelajaran agama. Itu pun yang dibahas yang masalah-masalah umum. Tentang perilaku Rasulullah, sosok Rasulullah, aktivitas Rasul kesehariannya banyak kita dapat di majelis taklim ataupun di majelis maulid. Karena para ulama menceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Adanya kita dapatnya di majelis maulid atau di majelis taklim. Jadi memang dapat kita pandang perayaan maulid yang setahun sekali ini itu istilahnya recharging mungkin. Iya, betul. Ya, di charge kembali isi ulang ingatan terhadap Rasulullah. Tapi memang menarik tadi Ustaz Abdul Rahman Nabi Hasan. Kita memang sekarang baca maulid habis qiyam langsung doa. Ya padahal sejarah kenabian itu lebih banyak setelah mahalul qiyam mungkin ya. Setelah kan qiyam itu kan menandakan kelahiran ya kalau nggak salah ya. Kelahiran, nah setelah itu kan sejarah yang lain, malah itu kita lewatin ya. Nah, ini menarik nih. Karena kan mereka beranggapan seperti ini karena yang diperingatin kan maulid lahirnya. Ya. Padahal ibrah banyak kan di kehidupan. Setelah qiyam itu banyak manfaat. Nah, kalau misalnya di sana ada seorang yang alim yang diakui keilmuannya, mungkin setelah qiyam dia ceramah isinya Rasulullah, ya kan? Maka boleh setelah beliau ceramah langsung doa. Tapi kan masalahnya kita yang ceramah A, B, C nggak nyambung. Sehingga kayak Habib Anis Al-Habsyi selalu pesan tuh baca wala qadid tasafa. Itu setelah qiyam ya. Ya bahkan ada juga yang mengatakan beliau menyuruh setelah qiyam itu baca Wahina qaruba. Nah, bukan. Itu sebelum qiyam ya. Sebelum qiyam. Pada qiyam itu ada satu fasal disuruh baca juga sama Habib Anis ya. Ala kulli hal intinya maulid itu bukan ibadah ya, bukan ibadah ataupun juga bukan keharusan. Kadang-kadang penceramah ini ngelawak ya kalau kita bilang. Ceramah dengan PD-nya mengatakan maulid itu wajib. Sebagai dalil katanya. Kata sahibud daibai, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan kad kana wajib. Andai kata tiap hari kami mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jadi jadikan dalil. Ini wajib bagi sahibud daibai. Kayak kita sekarang keluar nggak bawa HP. Pusing nggak? Lumayan. Pasti kita balik. Wajib bawa HP. Itu bukan hukum syar'i tapi hukum pribadi. Wajib bagi saya. Nah, beliau pecinta Rasulullah. Kalau kita pecinta HP, beliau pecinta Rasulullah. Maka tiap saat dia wajib mengingat Nabi Muhammad. Maka ada yang dimaksud, tapi dia salah artikan katanya wajib kan. Ya, jadi wajib bukan dalam konteks syariah bukan dalam konteks syariah. Nah kalau dalam konteks syariahnya masuk apa? Mubah atau gimana? Kalau konteks syariah aslinya mubah. Boleh aja. Cara boleh. Bukan. Kalau ada yang mewajibkan butuh dalil. Kalau ada yang mensunnahkan butuh dalil. Cara perayaannya ya. Kemudian kalau yang mengatakan makruh butuh dalil. Kalau yang mengatakan haram butuh dalil. Masing-masing punya dalil ya. Jadi setiap perkara itu seperti ini. Minum di gelas dari keramik, apa hukumnya? Jangan kita langsung haram, sunnah. Hukumnya mubah dulu. Kalau sudah mubah, dilihat ada bahayanya enggak? Kayak gula. Ya misalnya gula makan gula apa hukumnya? Mubah. Jangan langsung haram. Nabi nggak pernah makan gula. Hah? Jangan gitu. Nah, aslinya mubahin dulu. Boleh. Segala perkara aslinya mubah. Kemudian kita lihat kalau ada yang bilang mengharamkan gula, apa dalilnya? Dalil medis kali ya. Kalau yang punya dalil itu harus qat'i. Dalil syariah. Kalau haram harus qat'i, nggak boleh. Nggak boleh abu-abu ya. Harus jelas. Harus jelas. Oh enggak, makruh. Kenapa? Kata dokter takut merusak
makruh. Tapi dokter nggak mengatakan itu juga kan, kecuali yang sudah divonis sakit ya, terkena baru dilarang. Kalau yang mengatakan sunnah, dalilnya mana? Haram dalilnya, begitu juga maulid. Maulid mengatakan haram, mana dalil haramnya? Kalau ada, saya yang pertama ikut. Nah, nggak capek. Tapi ada juga orang yang mengklasifikasikannya itu ke dalam bid'ah ya. Artinya maulid ini sesuatu yang dianggap adakan, yang bid'ah. Nah, kalau menurut antum bagaimana tuh? Karena kalau tadi kan ini diposisikan bukan ibadah kan ya. Ini adalah satu kebiasaan yang kita lakukan dalam rangka mengekspresikan kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah relevan itu kita kaitkan dengan apa fenomena bid'ah ini? Orang yang mengatakan bid'ah, pertama dia harus tahu apa itu bid'ah. Mastuhditsa fid-din, sesuatu yang baru dalam agama, yang baru dalam agama. Kan perayaan Maulid nggak ada. Jangan bicara perayaan Maulid. Perayaan dulu ada nggak dalam Islam? Islam merayakan Idul Adha, Islam merayakan Idul Fitri, merayakan hari-hari bahagia. Adakah kebahagiaan melebihi kebahagiaan dilahirkannya Rasulullah? Kemudian baru kita bicara hukum Maulid. Jangan merayakan Maulid itu bid'ah lah. Perayaannya perayaan. Maulid itu perkara lain. Jadi jangan langsung digabungin. Nah, makanya kayak Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, dia mengatakan itu sangat bagus dan baik selagi menjalankan aturan syariat. Nah, kebanyakan juga kita kan tidak menjalankan aturan syariat, campur aduk lagi perempuan, nah, jadi haram. Kemudian MC-nya perempuan, yang baca Al-Quran laki, yang terjemahan ada Aisyah. Sudah keluar dari syariat. Aspek-aspeknya ya, aspek-aspek. Jadi kita kayak misalnya kita mengatakan sholat itu wajib, tapi terkadang menjadi haram karena sebab, seperti wanita yang haid haram untuk sholat. Ya kan? Jadi jangan hukumi sebab itu kepada asli. Jadi hukum aslinya dulu kita bahas, kemudian baru pretelannya. Jangan kita langsung hukumin maulid tuh, lihat orang maulid begini. Nah, itu namanya menyerang sebab, bukan menyerang asli. Jadi kalau dibilang bid'ah sangat jauh ya, karena Nabi SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Ini perlu diperhatiin kata-kata Nabi. Siapa yang mengada-ada, istilahnya yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami. Ya, pertama Nabi mengatakan dalam urusan kami. Ma laysa minhu, bukan ma laysa minna. Banyak orang langsung apa? Iya. Yang tidak aku lakukan. Siapa yang mengartikan itu? Ma laysa minhu ay laysa min amrina. Fa amrun nabi al-Qur'an was sunnah. Sunnah itu aqwal wa af'al dan takrir dari Nabi SAW. Maka kita lihat Maulid perayaannya oke. Apa sih Maulid itu? Di dalamnya ya? Di dalamnya qiraatul Qur'an. Disuruh nggak sama Allah dalam Al-Qur'an? Faqra'u ma tayassara minal shalawat. As-salah 'ala nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memuji Allah, memuji Nabi Muhammad. Disuruh semua dalam syariat. Tadi yang dipermasalahkan qiyam. Nah, ini juga orang kita juga penceramah nih, banyak yang apa? Mewajibkan itu. Berdiri saat Maulid Nabi itu, Nabi pas hadir. Nah, itu lebay. Kalau kita katakan itu sangat tidak logis, ya. Kenapa para ulama kita berdiri? Itu tafaulan, ngikutin, meresapi keadaan saat Nabi dilahirkan. Saat Nabi SAW dilahirkan, para malaikat, para bidadari yang hadir saat itu, mereka berdiri menyambut kelahiran Rasulullah. Maka para ulama, para aulia meresapi itu, mereka berdiri
mengikuti gerakan orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang hadir saat itu. Berdiri seperti kita kalau misalnya nungguin bini kita lahiran dari luar. Begitu dengar suara bayi berdiri nggak? Farah. Itu alamatul farah. Adapun Nabi SAW hadir bukan waktu dia. Dari ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nabi hadir dengan bukti hadis Nabi SAW. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salamnya. Nabi ya jawalah, kata Sayyidina Imam Abu Al-Malik. Ruhu jawalah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi qiyam itu bisa kita pandang puncak ekspresi gembira tadi, kelihatan ini wah ketika lahir. Seperti yang Antum bilang tadi, seorang bapak anaknya lahir pasti beranjak dari tempat duduknya. Ini menarik bahasanya. Jadi jangan lagi ada pandangan-pandangan negatif gitu ya, terhadap satu kebiasaan yang memang banyak positifnya di masyarakat. Kalau yang mengerti mereka nggak bakal komen karena saat itu disebutkan saat detik-detik kelahiran Nabi SAW. Falamma ishtadda biha at-talab bi idzni rabbil khalq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri bangkit. Terus yang orang awam ngapain bangkit kagak ngerti. Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Orang yang meniru satu kelompok tergolong darinya. Ya memang sebetulnya dalam perayaan Maulid yang paling berkesan itu saat qiyam itu tadi ya, itu sama-sama mungkin ada sebagian yang berpikir tadi yang Antum bilang apa benar ini Rasulullah hadir. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi secara psikis kita mungkin ada banyak orang yang merasakan kehadiran Rasulullah di situ ya. Entah dia suka atau tidak suka, pasti merasakan sesuatu yang lain. Nah, jadi Nabi SAW setiap kita sholawat, kita salam kepada Nabi itu hadir. Apalagi ada dalilnya tadi. Ya, makanya bahkan dalam sholat kita selalu bersama Nabi dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam untukmu. Berarti hadir apa enggak Nabi? Hadir. Kalau andai kata enggak hadir, Nabi SAW mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad atau assalamu ala Nabi Muhammad. Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Nah, kembali lagi nih dalam format perayaan Maulid tadi. Kan biasanya kan dibacakan Maulid, kemudian ada Maulidun Hasanah, ya, ada Tausiyah, ada apa gitu. Kalau menurut Antum ya, mana yang lebih penting ya, mempelajari atau meneladani akhlak Rasulullah? Ini dua hal ini sebenarnya sama-sama penting. Ya, nah, cuma kira-kira yang jauh lebih penting itu yang mana kira-kira? Yang pertama ya mempelajari dulu. Karena kita nggak bisa menteladani tanpa ta'lim. Sehingga kita tidak tahu mana yang betul-betul menteladani Rasulullah. Dipelajari dulu ya. Pelajari. Anak tangga, Bro. Al-ilmu asas kulli syai'. Ilmu itu pondasi segala sesuatu. Tanpa ilmu haba, sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kan banyak di antara kita menganggap ini sunnah Nabi harus begini. Ya, banyak orang-orang tua kita dulu ada sholat sujud lagi ya. Dalilnya sunnah. Ada kata Imam An-Nawawi bid'ah madhmumah. Bid'ah tercela. Apa alasan sujudnya? Syukur. Andai kata syukur, syarat sujud syukur itu mendapatkan nikmat yang kaget atau terhindar dari bala yang kaget. Bukan yang rutinitas kita kerja. Itu karena tidak belajar sehingga mereka mengira itu adalah perbuatan baik. Yang baik belum tentu benar ya. Nah, yang baik belum tentu benar. Sementara yang benar udah pasti baik. Udah pasti baik. Jadi tinggalnya Prof mempelajari dulu baru meneladani. Cuma mungkin kalau cuma mempelajari aja nggak ada manfaatnya ya. Iya, harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya.
Jadi al-ilmu bil amal kasyajari bil thamar. Dan setidaknya kita harus yakini diri bahwa mempelajari sirah Nabi itu mungkin salah satu solusi dari kacaunya kehidupan sekarang ya mungkin ya. Nah, Ya artinya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari bagaimana dakwah Nabi dan yang lain sebagainya itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi sosial di tengah masyarakat. Nah, menurut antum sekarang ini kan maulid itu kreatif lah ya. Selain kalau dulu baca maulid, baca apa, mungkin sekarang ada yang kreatif dengan mengadakan kegiatan yang lain misalnya. Dan juga semakin marak ini. Ya, biasanya Sebuah ini fenomena sekarang ya, luar biasa ya. fenomena sosial yang luar biasa, yang masif ya. Biasanya juga sampai 2 bulan 3 bulan itu perayaan masih tetap berlangsung ya, mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Jumadil Awal itu masih ada orang yang melakukan maulid ya. Nah, kalau antum melihat fenomena ini bagaimana? Apakah ini satu tanda-tanda yang semakin baik atau bagaimana? kebahagiaan seseorang nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Gelombang cinta, bro. Ya, Cinta kita kepada Rasulullah, kita nggak sanggup gelombang. Ya, betul. Jadi ini setuju. harus kita jadikan indikator ya, indikator di masyarakat bahwa kecintaan orang terhadap baginda Nabi sekarang semakin Luas. Nah, cuma mungkin ada hal-hal yang patut kita perhatikan ya supaya tidak keluar dari koridor syariah. Nah, kira-kira apa tuh yang antum bisa pesankan gini misalnya ke majelis-majelis taklim atau yang lain? Ya, di antaranya tadi kita sebutkan tidak ada campur aduk laki perempuan. Acara laki ya laki, kalau misalnya ada perempuan ya di belakang ditutup. Nah, kalau misalnya acaranya ada anak laki di depan, jangan ada penceramah perempuan. Nah, sekarang sudah banyak. Itu bagian yang dari kreatif tadi. Nah, alasannya yang ada yang nyumbang. Ustazah boleh. Berarti panitianya harus berani menolak ya. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian juga jangan tabdzir, mubazir. Ya, kayak misalnya makanan yang berhamburan. Rahimahullah Amin Tegal. Ya, maaf Abdul Qadir Al-Atas. Allah yarhamu. Kalau habis acara Maulid, Al-Fakir ngelihat sendiri, beliau memutin nasi yang berantakan. Masya Allah ya. Padahal beliau orang kaya, tapi beliau, Masya Allah, Allah yarhamu. Hakata, jadi tabdzir seperti berlebihan dalam petasan. Petasan boleh-boleh aja karena itu adat orang Betawi. Kegembiraan ya. Itu kalau bahagia bakar petasan. Dulu petasan rendat tuh. Kayak pengantin datang di bawah pengantin. Petasan renceng. Dipasang petasan ya. Nah, itu adat orang Betawi yang tidak masalah. Tapi yang masalah itu berlebihan dalam sesuatu. Tidak boleh ya. Berlebihan dalam sesuatu itu tidak dianjurkan. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Berarti Prof, tradisi keagamaan dengan tradisi budaya lokal menyatu dalam maulid, Prof. Iya, dan itu dibolehkan kan dalam agama. Selagi tidak melanggar syariat. Jadi kata kunci, ada hal-hal yang dilarang secara syariah jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya, tapi masalah perayaan dan maulid itu sesuatu yang dasarnya mubah ya. Dasarnya mubah. Dan bahkan mungkin tadi kalau misalnya perayaan maulidnya ada santunan yatim atau apa gitu, mungkin jadi nilai tambah yang dari mubah itu bisa menjadi mustahsan, bisa menjadi mustaqbah. Nah, mustahsan itu kayak tadi maulid isinya semuanya kebaikan. Itu amut ta'am, silaturrahim, dakwah, munajat, zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya perkara baik, maka itu disebutnya mustahsan. Selagi tidak ada perkara-perkara yang tanda kutip tadi kita sebutkan. Kalau ada perkara juga yang aslinya mubah kemudian menjadi mustaqbah, seperti rokok misalnya, menjadi mustaqbah, aslinya mustaqbah, kemudian bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram tergantung situasi. Jadi tolok ukur dia menjadi makruh atau haram itu tetap syariah. Tetap syariah. Ya. Tapi jangan dikaitkan dengan makna perayaan dan maulidnya itu sendiri.
Karena Nabi SAW juga mengatakan ya, kita kalau cuma ngelihat satu hadis kemudian kita pukul rata semuanya, berabe ini kita ini ya. Nah, tapi Nabi dalam Sahih Muslim mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang membuat sesuatu yang, bahkan disebutnya man sanna ya, dari kalimat sunnah. Man sanna sunnatan, siapa yang berbuat sesuatu yang baru, hasanatan, dan itu baik, falahu ajr, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikit. Masya Allah. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dan itu buruk. Ya, berarti bid'ah itu bukan berarti perkara yang baru titik, bukan, tapi perkara baru yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Selagi itu tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak ada larangan dari Nabi, maka tidak menjadi bid'ah. Seperti mereka juga membawa dalil ya, la tadruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagungkan aku seperti Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. Ya, Nabi tidak berbicara jangan agungkan aku titiklah, tapi seperti An-Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. An-Nasara mengagungkan Isa bin Maryam sebagai nabi, sebagai rasul atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan ya. Maksudnya Nabi jangan tuhankan aku. Jadi nggak ada kultus sendiri. Jadi nggak ada apa, nggak ada kaitannya dengan mengagungkan Rasulullah. Artinya itu bisa ditafsirkan ini ya, bahwa boleh, cuma jangan seperti Nasara. Ya ini perlu orang pahami ya, apa ya, jangan semua itu berhenti di titik gitu tadi ya, berhenti di titik ya selesai. Iya. Ustaz Abdurrahman, Zawiyah ini nggak terasa udah 150 tahun lebih. Masya Allah. Ya, jadi pertama kali didirikan oleh Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas dan sesuai dengan namanya Zawiyah. Nah, kita kepengen nih ada saran dari antum mengenai Zawiyah ini bagaimana ke depannya. Mungkin harapan-harapannya juga. Harapan-harapan terutama dalam kaitannya dengan pembinaan generasi muda sekarang ini. Tafadhol. Baik. Kalimat Zawiyah ini kita ingat Zawiyah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Oh, Masya Allah. Itu di Hadramaut dulu sebelum ada Rubat, sebelum ada Darul Mustafa, apalagi Darul Mustafa baru, apalagi ribat-ribat yang baru sekarang banyak. Sebelum ada semua tempat ta'lim itu, tempat ta'lim dasarnya adalah Zawiyah. Memang namanya Zawiyah. Jadi di pojok-pojok. Iya. Zawiyah. Ya, pojok-pojok. Zawiyah Syekh Ali sampai sekarang hidup. Terakhir Al-Faqir hadir di Zawiyah Syekh Ali waktu masih di Darul Mustafa, yang megang Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Beliau yang ngajar di sana. Semoga nama Zawiyah yang dipakai oleh Habib Ahmad bin Hamzah ini ada kaitannya dengan Zawiyah yang di Allah ya. Sehingga sir yang ada di sana meresap kemari. Amin insyaallah. Dan Zawiyah mahallul ilm, tempatnya ilmu. Berapa banyak orang yang dari Zawiyah ini bisa baca Al-Quran, bisa alhamdulillah. Masa mudah-mudahan lebih berkembang, Amin, lebih berkembang. Amin insyaallah. Hingga keluar dari Zawiyah ini penerus Habib Ahmad bin Hamzah. Ya Rabb insyaallah. Habib Abdullah bin Muhsin, penerus para salafun salih yang mereka ahli dalam ilmu dan juga menerapkan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zawiyah nggak perlu dia. Jadi kita jadi paham juga ya kenapa Habib Ahmad menamakan ini Zawiyah ya. Pasti ada hubungannya. Ya, artinya mungkin Habib Ahmad terinspirasi dengan Zawiyah yang di Tarim. Di Tarim ya. Kalau ini di Pekojan, Bro. Di Pekojan. Zawiyah kita dulu sekarang di Pekojan. Tarim Van Jakarta. Setuju. Ya mudah-mudahan apa yang Zawiyah di bawah kepemimpinan Habib Hasan ini kita bisa manfaat. Amin insyaallah. Sebagaimana Zawiyah yang ada di Iya. Kota Tarim. Alhamdulillah di sini ada profesor. Iya, makanya. Alhamdulillah.
tinggal yang mau belajar aja. Ada Pak RW juga ada. Tinggal yang mau belajar. Kita di sini Ustaz Ahmad ada 24 kelas di sini, 24 ruang. Alhamdulillah di bawah Prof Husin sama ada madrasahnya, madrasahnya. ada majelis taklim, ada juga lembaga dakwah dan dakwah dan bahasa Arab. Masya Allah. Itu apa nih Kegiatannya. kita. Nah, sekedar informasi Prof, di setiap bulan Muharram tuh kita mengadakan festival Muharram. Yang pertama itu lomba qasidah Zawiyah. Nasyid. Ya, terus yang kemarin yang kedua Musabaqah Tilawatul Quran di sini juga. Nah, yang ketiga nanti insyaallah lomba pidato bahasa Arab. Kayak Fatuhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya temanya. Mungkin kalau antum ada murid yang bisa nanti kita sebar juga flyernya untuk lomba di bulan Muharram. Buat syiar, Ustaz. Supaya anak-anak muda ini tertarik lagi nih. Jadi lomba bahasa Arab, Ustaz. Ya, dan di sini juga Zawiyah Channel ini kan salah satu misinya itu untuk menyediakan sarana alternatif buat generasi muda ini supaya mereka juga tidak terlalu tergerus sama informasi yang sekarang ini kan makin deras ya. Artinya yang tadi antum bilang handphone ini udah jauh lebih dekat dari apapun juga sama orang. Nah ini kita masuk lewat handphone, kita masuk lewat teknologi digital, lewat Zawiyah Channel ini. Nah, ya kesempatan ini kita mengapresiasi sekali Ustaz Abdurrahman sudah berkenan untuk kita berdiskusi mengenai Maulid ini, karena memang Maulid ini kan harus diakui juga bukan hanya fenomena lokal di Jakarta ya, tapi ini fenomena global. Artinya di seluruh dunia ada tendensi untuk merayakan kelahiran dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini seharusnya kita jadikan momentum bersama ya, momentum bersama supaya umat Islam ini bangkit ya, sebagaimana dulu sudah ditunjukkan oleh aslafun saleh. Mereka bangkit menjadi pemimpin buat dunia, menjadi rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan juga memang sahabat Zawiyah, mudah-mudahan perayaan Maulid nanti yang akan kita laksanakan dalam sebulan 2 bulan mendatang ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, marilah kita pandang Maulid ini sebagai suatu tradisi, sebagai suatu fenomena sosial yang secara syariah dikategorikan sebagai sesuatu yang mubah. Nah, tapi harus diingat bahwa ada hal-hal yang bisa menjerumuskan perayaan tersebut menjadi makruh atau bahkan haram apabila memang ada kegiatan-kegiatan yang secara syariah dilarang. Ustaz Abdurrahman, terima kasih banyak, syukran katsiran, jazakallahu khairan katsiran atas perkenan antum. Nah, sebelum kita mengakhiri ini kita ada tradisi, mudah-mudahan ini juga mubah ya. Jadi kita punya slogan Zawiyah Channel ini Zawiyah mendunia. Nah, kalau Anda sebutkan Zawiyah, kita sama-sama bertiga sebutkan mendunia. Kalau perlu sambil angkat tangan boleh. Udah mulai Ustaz ya? Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Sahabat Zawiyah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam podcast Ngobras di episode yang mendatang, yang tentunya insya Allah tidak kalah menariknya dibandingkan dengan podcast kita kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.